damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam sukacita iman, nikmati berkat Tuhan di hari ini. Dan kita juga berjumpa dalam renungan harian keluarga lewat channel YouTube Geme Maranatha Paslaten di hari ini, hari Rabu tanggal 25 Mei 2022. Mari kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Engkau memberi kami lagi kehidupan, Engkau memberi berkat bagi kami hari ini. Banyak yang telah kami nikmati dalam perjalanan kehidupan kami, termasuk hari ini yang Kau karuniakan bagi kami semua. Kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan di hari ini sebagai dasar dan pedoman bagi kehidupan kami untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, menjadi pengikut Kristus yang setia, yang tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman yang setia, tetapi juga pelaku firman yang setia. Terpuji Engkau Tuhan, kami siap untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, akan membaca bagian firman Tuhan dalam perjanjian baru. Di hari ini kita membaca dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayat 25 hingga 27. Demikian firman Tuhan ditulis. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara, demikianlah bagian firman yang kita baca. Berbahagialah mereka yang mendengar dan merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema pengikut Kristus yang percaya dan bersaksi. Saudara, ada ungkapan yang menyebutkan menjadi pendengar firman yang setia, tetapi juga menjadi pelaku firman yang setia. Ungkapan ini mau mengatakan kepada kita bahwa sebagai pengikut Kristus yang setia, tidak hanya dapat merenungkan firman Tuhan, membacanya dengan setia, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu sebagai bentuk kesaksian iman di tengah kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan saat ini memperlihatkan kepada kita tentang dua orang murid Yesus atau pengikut Yesus Kristus sedang berbincang, menyusuri jalan ke Emmaus, memperbincangkan kejadian luar biasa yang terjadi pada Yesus sampai ia mati dan bangkit. Nah, Yesus pun yang mendengarkan percakapan mereka itu langsung menegur mereka dengan menyebut mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Saudara, hal ini menunjukkan bahwa masih ada keraguan dalam hati mereka karena mereka pengikut Yesus yang mengaku percaya namun tidak sungguh percaya. Padahal telah dikatakan oleh para nabi bahwa ia, yaitu Yesus, yang adalah Mesias harus menderita. Mesias secara logis harus menderita dan masuk ke dalam kemuliaan. Saudara, perhatikanlah, kemuliaan itu disebut
kemuliaannya. Sebab ia memang berhak menerimanya dan itu adalah kemuliaan yang telah ia miliki. Nah, sebelum dunia ini dijadikan. Nah, dan ia memang harus memasukinya. Sebab melalui kemuliaan dan penderitaannya, firman itu telah digenapi. Karena perjanjian lama telah menubuatkan hal itu melalui para nabi mengenai Mesias yang akan datang. Hidup sebagai pengikut Kristus saja ternyata tidak cukup. Karena terkadang ada orang yang mengaku pengikutnya namun tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan atau yang adalah Allah. Dan bahkan tidak percaya tentang kisah Yesus yang merendahkan dirinya untuk menjadi manusia dengan rela menebus umat manusia sampai mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi, diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen masa kini, menjadi suatu tantangan bagi kita yang hebat bila kita mampu percaya, mengimani Yesus Kristus sebagai Allah tanpa menyaksikan secara langsung. Karena Alkitab sendiri mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Menjadi pertanyaan bagi kita juga orang percaya saat ini, mampukah kita mempertahankan iman di tengah kehidupan yang mencoba untuk menjauhkan kita dari Tuhan Yesus Kristus? Saudara, sebagai keluarga Kristen, janganlah sampai bimbang untuk menjadi pengikut yang setia. Dan sebagai orang percaya, kita meneladani Kristus dalam kehidupan ini, sebagaimana Kristus yang menjumpai murid-muridnya untuk meyakinkan mereka. Begitu pula kita dipanggil untuk menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, memberitakan firman, ya, mulai dari unit terkecil di tengah ke masyarakat, yaitu keluarga, baru kemudian di tengah-tengah masyarakat dan meluas dan seterusnya. Kita menjadi saksi, memberitakan tentang Yesus yang mati, bangkit menyelamatkan kita, memberikan keselamatan, tetapi juga naik ke surga, memberikan tempat bagi kita. Nah, Tuhan Yesus menyertai kita selama-lamanya di dalam kehidupan ini dan secara khusus di hari ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah berkat Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Kami boleh diberikan ruang dan waktu untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Dengan firman ini kami diajak dan diingatkan selalu untuk menjadi pengikut Kristus yang setia, tetapi juga bukan sampai hanya sekedar menjadi pengikut Kristus, tetapi dalam kehidupan ini kami menghasilkan buah, bahwa sesungguhnya ada panggilan bagi kami sebagai orang percaya untuk menjadi pendengar firman Tuhan yang setia, tetapi juga pelaku firman, bagaimana kami memberi kesaksian tentang Kristus yang mati dan bangkit dan naik ke surga itu dalam realita kehidupan kami, lewat perkataan, tutur kata kami, lewat perbuatan kami yang memuliakan Tuhan, lewat kehidupan kami yang mencerminkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Bapa kami di sorga, oleh karena itu kami berdoa, Engkau kiranya senantiasa akan menuntun perjalanan kehidupan kami, umat-Mu, Jemaat Maranatha Selatan dari kolom 1 hingga 27, yang kiranya ada dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Sekalipun mungkin diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan persoalan kehidupan, tetapi kami sungguh percaya janji Tuhan
bahwa mereka yang percaya sungguh kepada Tuhan selalu dituntun, disertai, diberkati oleh Tuhan. Demikian kami percaya bahwa kehidupan umat-Mu, kehidupan kami akan terus dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Jemaat Maranatha Paslatan, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, lanjut usia, semuanya ada dalam pemberkatan Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami pun berdoa perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Paslatan terus diberkati oleh Tuhan, para pendeta, diaken, penatua, komisi-komisi kerja, pegawai, kostor, tim multimedia, semua kami diberkati oleh Tuhan, bahkan vikaris, pendeta ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan semata. Bapa kami di sorga terus berdoa untuk pemerintah, kiranya Tuhan akan terus memberkati, menyertai mereka dalam perjalanan kehidupan, tugas dan tanggung jawab. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan kita di hari ini lewat renungan harian keluarga. Semoga saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, iman saudara semakin bertumbuh kuat, tapi juga berbuah di dalam Kristus. Dan terus ikuti renungan harian keluarga ini, sehingga akan terus memberkati saudara-saudara. Jangan lupa untuk selalu kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab, serta rajin bekerja. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.